two, one. Hari ini saya sedang dengan kepolisian, dengan Bang siapa? Saya dengan Bribda Maulana Malik, saya personil Polri Polda Metro Jaya. Oke, saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah Bang. Yang pertama, saya akan menanyakan apa yang Bang Maulana ketahui tentang kode etik profesi kepolisian. Baik, saya akan menjawabnya. Kode etik profesi Polri yaitu aturan atau norma moral baik, tertulis maupun tidak tertulis, yang bertujuan sebagai pedoman sikap, perilaku atau perbuatan dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya dan kehidupan sehari-hari. Oke, menurut Bang Maul sendiri nih, seberapa penting kode etik profesi kepolisian? Baik, menurut saya kode etik profesi Polri itu sangat penting karena kode etik profesi Polri itu dibuat supaya personil anggota Polri itu taat pada peraturan yang dibuat oleh pejabat-pejabat Polri tersebut, melingkupi dari sikap, perilaku, dan perbuatan yang dilakukan untuk menjaga kita dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini, apa saja kode etik yang harus dipegang teguh dalam menjalankan tupoksi Pak Bang Maul sebagai kepolisian? Baik, kode etik profesi Polri itu ada 4 unsur penting, yaitu yang pertama ada etika kepribadian, yaitu contohnya mencakup ketakwaan dan kita sebagai anggota Polri itu wajib beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, etika kenegaraan, yaitu contohnya kita wajib mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Dan yang ketiga, etika kelembagaan, yaitu dengan cara kita sebagai anggota Polri menjaga citra dan nama baik Polri dan melaksanakan tugas sesuai dengan visi dan misi lembaga Polri. Yang keempat, etika hubungan dengan masyarakat, yaitu contohnya kita sebagai anggota Polri menegakkan hukum dalam lingkungan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keamanan. Pertanyaan selanjutnya Bang Maul, berdasarkan pengalaman Bang Maul nih, poin kode etik apa yang menurut Bang Maul paling penting namun kadang diabaikan? Oke, baik. Dari 4 poin yang tadi sudah saya jelaskan, menurut saya yang paling sering diabaikan dan sebenarnya yang paling penting itu yaitu etika kelembagaan. Kenapa seperti itu? Karena etika kelembagaan itu isinya kita sebagai anggota Polri harus menjaga citra dan menghormati citra Polri. Kenapa menurut saya paling banyak diabaikan? Karena zaman sekarang banyak oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab sehingga mencoreng nama baik Polri. Misal nih Bang, kami sebagai rakyat biasa, sebagai mahasiswa juga, ketika kita menemukan oknum-oknum polisi yang melakukan pelanggaran kode etik, itu apa yang harus kami lakukan Bang? Menurut Abang Maul ya? Sebagai masyarakat bisa saja kita melaporkan oknum-oknum yang melanggar dengan cara masyarakat tersebut mempunyai barang bukti atau saksi bahwasanya oknum tersebut melakukan kesalahan, dan masyarakat dapat melakukan pengaduan ke kantor-kantor polisi terdekat, yang lebih tepatnya ke unit Propam yang berwenang penegakan kode etik Polri. Pertanyaan selanjutnya nih, misal saya nih pribadi, saya sedang membawa motor namun tidak memakai helm, itu ditilang oleh pihak kepolisian. Lalu pihak kepolisian ini tidak memiliki surat izin menilang. Apakah itu melanggar kode etik atau melanggar hukum? Gimana menurut Bang? Oke, baik. Kejadian tersebut banyak terjadi di lingkungan kita kan. Artinya kalau seharusnya penilangan itu harus ada SOP yang berlaku, kayak aturan-aturan yang sesuai. Karena harus ada pelang jalan 100 meter atau apa. Kalau misalkan oknum tersebut melakukan penilangan tidak ada surat perintah atau tidak ada surat jalan gitu, ya dia sudah melanggar kode etik. Pertanyaan berikutnya Bang Maul, apakah masyarakat seperti saya, mahasiswa atau masyarakat biasa yang lainnya itu bisa ikut andil dalam penegakan kode etik? Dan kalau bisa atau tidaknya, apa alasannya? Oke, baik.
menurut saya masyarakat bisa ikut andil dalam penegakan kode etik tersebut karena masyarakat berhak menilai kinerja anggota Polri tersebut. Bahwasannya bila personil Polri melakukan pelanggaran yang tidak sesuai, masyarakat dapat melakukan pengaduan ke kantor-kantor Polri. Bang Maul kan sendiri udah masuk ke kepolisian ya. Kira-kira apa perbedaan ketika Bang Maul sebelum menjadi polisi dan sesudah menjadi polisi? Perbedaan saya waktu masih jadi masyarakat sipil dan sekarang sudah menjadi personil anggota Polri ini sangat berbeda karena sekarang saya harus lebih bisa dilihat oleh masyarakat atau lebih menjadi sosok contoh untuk masyarakat. Lebih berdisiplin, Ya, lebih disiplin, harus lebih taat aturan, harus lebih dari masyarakat. Baik. Oke Pak, yang terakhir nih Pak, gimana pesan atau sarannya kepada anak-anak atau adik-adik di luar sana yang mau masuk kepolisian ini Pak? Oke, terakhir pesan saya untuk adik-adik yang ingin jadi anggota Polri, tetap semangat, belajar yang rajin, dan beribadah, dan kita doa harus doa. Oke, mungkin dari saya dan Bang Maul cukup sekian. Walau maaf bila komentari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.